Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Ya, jadi video ini dibuat pada saat masih dalam suasana pandemi COVID-19. Jadi semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan stay safe semua, dan semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu ya. Jadi masih dalam suasana karantina, bagi beberapa orang mungkin masih ada yang beraktivitas ya di luar. Tetap aman, tetap menggunakan masker, kemudian cuci tangan pakai sabun, kemudian atau hand sanitizer ya. Kemudian physical distancing itu yang paling penting ya dalam mencegah penularan. Pada sesi kali ini saya akan ingin membagikan ya bagaimana sebagai seorang epidemiologis khususnya ya, bagaimana kita mempelajari dan memahami ya, kita belajar bagaimana memahami terjadinya sebuah wabah ya. Nah, salah satunya dengan melihat tren ya, dengan melihat tren, kemudian dengan melihat data dari gejala, kemudian tanggal sakit, kemudian tanggal dilaporkan, kemudian berapa lama wabah itu bisa terjadi, kemudian berapa lama wabah itu bisa terjadi hingga menjangkiti semua orang, dan berapa lama wabah itu akan kasusnya akan menurun ya. Nah, jadi salah satu kompetensi yang paling penting ya yang harus dimiliki oleh seorang epidemiologis itu adalah yang pertama tentu kemampuannya dalam bidang surveillance ya. Nah, ini sangat dibutuhkan pada saat-saat sekarang, apalagi dalam keadaan pandemi wabah ya. Nah, contact tracing dalam surveillance itu menjadi penting ya. Dan tidak kalah penting juga kita bisa menganalisis dan menginterpretasi berbagai macam data untuk membantu kita ya dalam memahami suatu kejadian yang sedang terjadi. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat sebuah kurva epidemik ya. Apa itu kurva epidemik, kemudian apa saja fungsinya, kemudian terakhir ya bagaimana cara membuat sebuah kurva epidemik yang baik, kemudian nanti akan saya contohkan beberapa cara bagaimana cara membuat sebuah kurva epidemik ya. Kita mulai ya. Ya, apa itu kurva epidemik? Jadi kurva epidemik itu namanya kurva ya. Jadi semacam grafik ya atau diagram ya. Bisa berupa diagram batang ya atau histogram. Jadi tujuan sebuah grafik atau diagram batang atau histogram itu dibuat, apalagi dalam kurva epidemik itu dia menggambarkan distribusi kejadian ya. Distribusi sebuah kasus atau penyakit mulai dari date of onset, artinya kapan saat gejala itu dirasakan ya. Nah, itu bisa kita dapat, informasi itu bisa kita peroleh dari data ya. Jadi dalam surveillance kita bisa tahu kapan paparan itu terjadi, kemudian kapan gejala itu dirasakan. Nah, ketika kita tahu ya kapan mulai paparan, kapan gejala itu dirasakan, nah itu kita bisa menggambarkan atau membantu kita memahami berapa lama masa inkubasi penyakit ya. Nah, waktu paparan kapan sebuah virus atau bakteri itu menginfeksi manusia, kemudian bagaimana berapa jangka waktu yang dibutuhkan dari mulai paparan hingga munculnya gejala yang pertama. Nah, itu dikatakan masa inkubasi ya. Nah, apa kaitannya dengan kurva epidemik? Nah, kurva epidemik membantu kita ya, bagaimana kita melihat bagaimana kasus itu bisa terjadi ya pada saat gejala mulai dirasakan. Nah, nanti bisa kita bandingkan juga dengan kapan waktu paparan. Nah, untuk lebih jelasnya, nah fungsinya adalah yang pertama tentu kita bisa mengetahui ya kapan waktu paparan dan kapan waktu gejala atau sakit itu mulai dirasakan. Nah, itu yang disebut dengan masa inkubasi. Nah, berikutnya adalah kita bisa menggambarkan ya kecepatan pergerakan kasus baru ya, berapa dalam jangka waktu tertentu, berapa banyak kasus baru yang terjadi ya. Misalnya dalam kasus harian ya, seperti yang kita lihat di pandemi COVID-19 ini, dalam satu hari berapa
penambahan kasus barunya misalnya. Bagaimana trennya. Nah, apakah dalam satu hari itu penambahan kasusnya secara signifikan meningkat atau tidak. Nah, itu yang bisa kita lihat dari kurva epidemik ya. Nah, kemudian kita bisa menggambarkan tipe wabah itu kemungkinan berasal dari mana atau sumber dan cara penularannya bagaimana. Nah, jadi dalam outbreak investigation atau rancangan investigasi wabah kita tahu ya, secara umum wabah itu ada dua. Yang pertama itu dari satu sumber dan dua atau lebih sumber ya. Jadi common source dari satu sumber penularan atau banyak sumber penularan atau propagated. Jadi perbedaan mendasarnya seperti itu ya, dari jenis atau cara penularan. Nah, biasanya kalau tipe outbreak ya atau tipe kejadian luar biasa yang common source itu biasanya dari satu sumber penularan. Misalnya apa? Keracunan makanan ya. Nah, itu sumber penularannya hanya satu ya, misalnya dari makanan yang sudah terkontaminasi. Kemudian banyak sumber misalnya. Nah, itu disebut dengan tipe propagated. Nah, contohnya apa? Misalnya penularan dari orang ke orang. Nah, itu yang kita lihat pada saat ini ya, yaitu pandemi COVID-19. Nah, itu sumber penularannya banyak ya. Dari orang ke orang ya, dari orang satu ke orang yang lain. Kemudian di daerah lain ada juga sumber penularan yang lain, sehingga banyak sumber, sehingga kemungkinan waktu kasus itu terjadi itu sangat lama. Berbeda dengan common source yang sifatnya akut ya. Jadi karena memang satu sumber saja dan penanggulangannya bisa lebih cepat ya dibandingkan dengan propagated. Misalnya apa? Contohnya ya campak ya. Nah, campak kan kasus yang penyakit yang menular dari orang ke orang. Jadi satu orang menularkan ke orang lain, yang orang lain juga menularkan ke orang yang berikutnya. Nah, saya tidak akan banyak membahas tentang investigasi wabah. Jadi kita fokus kepada bagaimana kita menggambarkan kurva epidemik ini ya. Jadi kita tahu masa inkubasinya berapa lama, kemudian dari grafik itu kita bisa tahu penambahan insidensi, kemudian kita bisa mengetahui ya kemungkinan wabah yang sedang terjadi itu tipenya apa. Nah, seberapa penting kurva epidemik ya? Sangat penting sekali. Yang pertama, nah kita bisa memahami ya wabah penyakit yang sedang terjadi itu bagaimana kejadiannya. Nah, misalnya tadi dari rata-rata masa inkubasi. Misalnya itu terjadi ya ketika misalnya terjadi kasus atau penyakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, seperti yang kita alami pada saat pandemi COVID-19 ini, kita belum tahu COVID-19 itu bagaimana masa inkubasinya, bagaimana cara penularan ya, dan yang paling penting bagaimana cara pencegahan maupun penanggulangannya. Jadi pada waktu awal Januari 2020 ketika COVID-19 ini mulai merebak ya di Cina dan kemudian mengimpor atau eksodus ke berbagai negara di belahan dunia lain ya, Eropa, termasuk Asia, termasuk Indonesia saat sekarang. Nah, sampai sekarang kita masih belum tahu spesifiknya ya berapa lama misalnya masa inkubasi penyakit, karena informasi yang tersedia sangat terbatas dan penelitian mengenai itu masih sedikit ya. Jadi secara umum masih berubah ya, sehingga dalam 2 bulan saja di Indonesia itu pedoman penanggulangannya itu sudah mengalami revisi beberapa kali ya. Terakhir sekarang pedoman penanggulangannya sudah sampai ke revisi 4. Nah, itu dari kurva epidemik kita bisa memahami wabah penyakit itu apalagi yang belum pernah dirasakan sebelumnya ya. Nah, kita bisa tahu rata-rata masa inkubasinya dari mulai awal paparan sampai dengan munculnya gejala. Kemudian membantu kita dalam memperkirakan penyebab dan cara penularan suatu penyakit. Nah, tadi seperti yang saya bilang, jadi ada perbedaan mendasar ya dalam wabah yang terjadi ya, apakah tipenya itu satu sumber penularan atau banyak sumber. Nah, itu bisa kita lihat dari kurva epidemik ya. Kemudian, nah, ini yang sangat penting ya, dari kurva epidemik itu kita bisa membantu para pengambil kebijakan ya, dalam hal ini misalnya pemerintah maupun dinas kesehatan ya, untuk segera melakukan intervensi agar wabah itu tidak semakin meningkat atau tidak semakin meluas ya.
Nah, dari kurva epidemik tadi akan kelihatan penambahan jumlah kasus baru tadi seperti apa, kemudian kalau tidak dilakukan intervensi apa yang akan terjadi. Nah, itu yang bisa dilihat dari kurva epidemik itu ya. Nah, ini contohnya kurva epidemik yang bisa secara sederhana bisa kita pahami ya. Jadi ini kurva epidemik dengan satu puncak ya. Jadi di sebelah kiri. Nah, kenapa kita bisa tahu ada satu puncak ya? Jadi dari kurvanya memang jelas ya. Ada satu puncak di sini. Jadi misalnya ya, 1 jam pertama ada kasus ya. Kasus pertama misalnya di sini. Kemudian jam berikutnya terjadi peningkatan ya di atas 5 kasus baru ya. Di jam ketiga meningkat signifikan ya, lebih dari 20. Di jam keempat misalnya lebih dari 20 ya. Nah, ini satu puncak ya. Nah, ini bisa kita simpulkan sebagai satu sumber penularan karena bagaimana? Jadi dalam kita anggap di sini ya, masa periode paparannya di sini. Ketika seseorang itu terpapar sampai munculnya gejala ya atau jam mulai sakit misalnya, ini dalam hitungan jam. Ketika seseorang itu mulai sakit tentu paparan terjadi sebelumnya. Nah, jadi dari saat mulai paparan, nah itu kita bisa tahu masa inkubasinya berapa lama. Nah, kita juga bisa hitung ya sampai ke puncak ya. Jadi puncak jam mulai sakit setelah 4 jam, 3 jam, 4 jam baru jumlah kasusnya meningkat secara signifikan. Nah, ini dikatakan sebagai common source tadi. Artinya dari satu sumber penularan dan terjadi satu puncak. Nah, berbeda halnya dengan kalau kita melihat kurva yang di sebelah kanan ya. Nah, ini dengan banyak puncak tadi. Nah, seperti yang saya bilang, kurva epidemik dengan banyak puncak itu bisa menggambarkan bahwa tipe wabah atau tipe KLB yang sedang terjadi itu berasal dari banyak penularan ya, atau banyak sumber penularan. Nah, atau dalam bahasanya disebut propagated ya. Nah, jadi ini misalnya kasus pertama. Nah, sering waktu ada penambahan kasus baru ya. Nah, kemudian ada peningkatan di periode waktu berikutnya. Kemudian ada meningkat lagi ya. Jadi dia ada beberapa puncak di sini. Ada 1, ada 2, 3 ya. Nah, ini KLB mulai berakhir. Nah, dari 3 puncak yang bisa kita lihat di sini, nah, yang puncak yang pertama ya. Nah, itu belum tentu dia paparannya di sini ya. Nah, pasti yang kasus pertama ini paparannya misalnya di sini, kemudian baru mulai muncul. Nah, yang kasus-kasus berikutnya, nah ini bisa saja dia menular dari yang kasus pertama. Nah, atau misalnya yang kasus di sini bisa dia menularkan ke yang puncak ini. Nah, sehingga itu kita bisa tahu ya dalam mingguan ya, minggu pertama, minggu kedua misalnya berapa penambahan kasus. Nah, itu bisa kita lihat dari masa inkubasi rata-rata. Nah, berapa misalnya masa inkubasi 2 minggu. Kalau misalnya 2 minggu masa inkubasi, kita tinggal tarik ya dari puncak ke 2 minggu sebelumnya. Di mana dia kira-kira? Nah, kemungkinan apakah dia tertular dari kasus yang di sebelah sini atau yang di sini. Nah, sekiranya itu penjelasan singkat terkait dengan perbedaan antara kurva epidemik yang common source dengan yang propagated ya. Nah, bagaimana cara membuat kurva epidemik? Jadi kita harus punya dulu sumber data ya. Jadi data yang dibutuhkan itu tentu data waktu rinci ya, terkait dengan terjadinya kasus atau penyakit, yaitu waktu saat munculnya sakit ya, atau munculnya gejala pada masing-masing orang atau kasus ya. Nah, detail waktunya harus rinci ya, bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan ya. Tapi yang paling penting nanti kita bisa memperkirakan berapa jarak antara masa paparan dengan masa munculnya gejala ya. Nah, itu kita bisa memperkirakan masa inkubasi rata-ratanya dari situ. Nah, ketika misalnya kasus atau wabahnya itu berlangsung secara cepat atau akut ya. Nah, ada yang dalam hitungan jam ya, bahkan menit ya. Nah, ini biasanya kalau keracunan makanan akibat bakteri atau virus atau kemudian zat kimia, jadi itu bisa dalam hitungan menit ya. Nah, karena ada beberapa penyakit yang mungkin masa inkubasinya sangat singkat ya.
Nah, beberapa aplikasi yang membantu kita dalam membuat sebuah kurva epidemik bisa kita menggunakan Excel atau aplikasi EpiInfo. Ya, saya ingin contohkan dulu ya. Saya ingin masuk ke sesi tutorial. Saya ingin contohkan dulu bagaimana contoh sebuah kurva epidemik ya. Kita bisa buka EpiInfo-nya. Nah, di sini ada menu Analyze Data ya. Kita akan bermain-main di menu ini di Visual Dashboard. Saya akan coba. Ya, kemudian kita atur dulu data source-nya atau sumber datanya gimana ya. Nah, saya akan contohkan dengan data yang sudah ada di sini dulu. Nah, misalnya data KLB E. coli ya. Nah, ini dia food history atau form terkait dengan riwayat makannya ya. Jadi makanan apa yang dimakan, nah itu sebagai sumber penularan dalam data KLB ini. Nah, di sebelah kanan itu ada keterangannya ya. Food history pada KLB E. coli, kemudian records-nya 359, artinya jumlah datanya itu sebanyak 359 data. Nah, tinggal kita klik saja di sini ya. Ini kanvas untuk melakukan analisis. Kita tinggal klik kanan. Nah, jadi menu untuk pemilihan grafik epidemic curve itu ada di sini ya. Add Analysis Gadget. Kemudian kita pilih Charts. Nah, itu ada di bagian bawah EpiCurve ya. EpiCurve Charts. Nah, ketika kita buka, nah ini pengaturannya ya. Variabel utamanya apa? Nah, kita bisa atur di sini. Jadi salah satu-satunya data yang bisa kita gunakan untuk membuat EpiCurve itu adalah onset date ya, atau waktu muncul gejala ya. Kalau ini kita biarkan saja wait, kemudian stepnya 1, intervalnya dalam hari ya. Ini start value kalau misalnya kita tahu mulainya kapan ya. Nanti kita lihat dulu. Kemudian kapan nilai berakhir, artinya kapan data itu berakhir ya. Kita lihat dulu ya bagaimana kurva epidemik yang akan terbentuk ya. Nah, ini pilihan untuk melakukan editing ya. Displaynya seperti apa, kemudian gaya dan warna ya, kemudian label ya. Kita bisa buat judul, kemudian subjudul di sini, kemudian legenda ya. Ya, kalau misalnya nggak ada yang ingin kita ubah, kita lihat dulu ya, kita okekan seperti apa bentuknya. Nah, ini dia EpiCurve yang bisa dibuat ya dari data tadi. Nah, ini peningkatan kasusnya ya. Kita lihat pada hari pertama ya. Ini kan datanya data harian ya. Nah, ini pada 20 April 2011 itu ada 2 kasus. Hari kedua ada 4 kasus baru. Hari berikutnya ada 1 ya. Dan puncaknya pada di sini ya. 6 Mei dan 9 Mei ya. Nah, KLB E. coli ini bisa kita lihat di sini ya, kapan dia mulai. Kasus pertamanya itu 20 April, terakhir pada 24 Mei. Nah, kurva ini terdiri dari satu puncak penularan, ya, satu puncak artinya KLB ini bertipe common source ya, atau dari satu sumber penularan. Nah, ini mungkin dicurigai ya, kalau E. coli ini biasanya KLB terjadi karena apa? Apakah karena makanan atau minuman atau sumber air misalnya. Nah, ini kita nggak tahu ya. Jadi ini contoh KLB kurva epid yang bisa dilihat dari KLB E. coli ini. Nah, kita bisa atur lagi ya kapan dimulai di sini gadget configuration panel. Nah, karena tadi dimulainya 20 April 2011 misalnya, saya ingin tarik beberapa hari sebelumnya, misalnya 3 hari sebelumnya ya, bulan April tanggal 17 tahun 2011 ya. Kita okekan. Nah, ada spasi di sini ya. Nah, ini kita mulai dari 3 hari sebelum kasus pertama itu muncul
Nah, di sini kita bisa hitung ya masa inkubasi rata-rata. Nah, kemungkinan paparannya itu di mana ya. Misalnya paparan pertama itu terjadi pada beberapa hari, misalnya 3 hari ya. Nah, bisa jadi ini tertular dari satu orang ke orang lain ya. Mungkin penularan melalui fekal oral atau yang lainnya ya. Nah, kita nggak bisa tahu, kita nggak lihat datanya ya. Nah, seperti inilah tampilannya EpiCurve ya, dari sebuah contoh data yang sudah disediakan oleh EpiInfo ini. Kita bisa tahu ya dari onset date per hari ya. Jadi pada satu hari dari mulai 20 April sampai 24 Mei ya 2011. Jadi selama sebulan ya. Jadi cukup lama KLB ini terjadi, dan puncak penularannya ada di pada awal Mei ya, minggu pertama 6, 7, 8, 9 ya. Jadi ini satu puncak. Nah, terdiri dari satu sumber penularan. Oke, saya ingin contohkan dari sumber data yang lain ya. Ini saya punya data dari form Excel. Kita bersihkan dulu. Ya, kita remove saja. Nah, kita tinggal atur lagi data yang baru ya. Kita klik kanan, kita pilih set data source. Ya. Nah, saya ingin memberikan contoh data yang saya punya ya. Ini salah satu contoh dari data Excel. Nah, ini. Nah, seperti ini contoh data outbreak ya. Jadi nama sengaja saya samarkan, tidak diberi nama, kemudian ada umur. Nah, ini sebenarnya karakteristik ya, data karakteristik. Jadi yang paling penting ini adalah ini. Misalnya ini data kasus keracunan makanan, kita harus tahu dulu jam dia makan itu berapa, jam berapa misalnya, perkiraan ya. Perkiraan jam makan ini penting ya, karena kita bisa menghitung lamanya masa inkubasi dari waktu paparan sampai munculnya gejala. Jadi kapan dia makan, kapan dia mulai merasakan gejala atau sakit ya. Nah, ini yang bisa kita lihat nanti di masa inkubasi dari epidemic curve yang terbuat nanti. Nah, kita tinggal masukkan data jam sakitnya nanti ya. Nah, gimana tampilannya? Nah, sekarang kita lihat ya di data yang saya buat tadi. Nah, kita pilih dulu data setnya. Ya, kita ganti dulu ya database type-nya. Ini Excel 2003. Nah, syaratnya adalah baris pertama itu harus memuat informasi judulnya ya, atau judul variabel. Nah, ini first row-nya ini ya, harus memuat keterangan ya, atau nama variabelnya. Kemudian kita masukkan data tadi ya. Oke, kita pilih. Nah, kita tinggal masukkan ya EpiCurve-nya. Nah, ini ada 600 record ya, 600 data. Kemudian kita langsung pilih EpiCurve Charts. Nah, main variabelnya kita atur jam sakit ya. Kemudian intervalnya kita pilih jam ya, hour. Jadi ini intervalnya bisa menit, jam, hari, bulan, dan tahun ya. Nah, kita lihat per jam bagaimana tampilan EpiCurve-nya. Kita lihat ya. Ya, seperti ini tampilan EpiCurve-nya. Jadi ada misalnya ini tanggal 4 Februari, kasus mulai terjadi ya jam 6 sore. Jadi ada 28 kasus pertama. Kemudian jam berikutnya ada penambahan kasus baru yang menurun. Kemudian puncaknya terjadi pada 5 Februari ya, jam
7 dan jam 8 pagi ya. Ada 112 kasus yang mengalami gejala setelah mulai paparan ya. Jadi kalau ini keracunan makanan tentu kejadian paparannya berada di sekitar sini ya. Nah, kita bisa hitung ya masa inkubasi rata-ratanya dari masing-masing kasus ya, dari masing-masing individu ini. Nah, ini dan ada yang kasus terlama ya pada 5 Februari jam 3 sore baru dia mulai merasakan gejala. Nah, ini tentu bisa bervariasi ya terjadi pada masing-masing orang ya. Nah, seperti ini epic curve yang bisa kita buat. Jadi syaratnya kita harus tahu data waktu rincinya ya, karena ini akut sifatnya. Jadi kita harus tahu datanya itu menit per menit misalnya, sampai ke detail sampai ke situ ya. Kalau misalnya kasusnya kasus penularan dari orang ke orang yang masa inkubasinya harian, nah bisa kita buat per masing-masing tanggal ya. Jadi kasus harian saja. Nah, karena ini dalam hitungan jam terjadi penambahan kasus baru ya, ini kita buat per jam ya. Nah, jadi ini sebenarnya KLB-nya hanya terjadi selama 2 hari ya, tanggal 4 Februari dan 5 Februari. Tapi karena kasusnya banyak ya, ini 112, 79 ya, jadi sekitar 300-an total kasus keracunan makanan yang terjadi ya dari data ini. Ya, seperti inilah gambaran kira-kira epic curve ya. Kita membuat epic curve di EpiInfo 7. Nah, kita juga bisa membuat epic curve di Excel ya. Nah, dengan memanfaatkan fitur diagram batangnya atau histogram ya. Jadi perbedaan cara aja sebenarnya, dan EpiInfo ini juga memudahkan kita dan memungkinkan kita untuk menganalisis data dengan ini ya, dengan tampilan yang lumayan baik ya. Nah, saya kira untuk epic curve, pengenalan bagaimana cara membuat epic curve secara sederhana, kemudian bagaimana cara membuat, dan yang paling penting ini bisa kita gunakan ya. Informasi dari epic curve ini bisa kita gunakan bagaimana strateginya dalam penanggulangan dan pencegahan KLB yang sedang terjadi misalnya. Nah, apalagi pada saat pandemi sekarang COVID-19, nah kita juga tentunya bisa membuat sendiri bagaimana epic curve yang terjadi ya pada masa pandemi ini. Nah, bisa kita cari saja referensinya dari berbagai sumber penelitian yang sudah dilakukan, dari jurnal-jurnal yang sudah publish ya. Nah, bagaimana sebenarnya masa inkubasi dari COVID-19 ini, ada yang bilang paling cepat itu 1 hari sampai 3 hari misalnya. Kemudian ada yang bilang rata-ratanya 5 sampai 6 hari. Kemudian masa inkubasi terpanjang itu sampai dengan 14 hari misalnya. Bahkan ada yang lebih ya misalnya. Nah, sehingga dalam penanggulangannya yang seperti kita rasakan pada saat sekarang, kenapa misalnya isolasi mandiri atau karantina ya, atau PSBB, social distancing, atau physical distancing itu kita dianjurkan untuk isolasi selama 2 minggu. Nah, itu mengambil rata-rata masa inkubasi terpanjang ya, yaitu 14 hari. Nah, itu ketika seseorang dalam masa inkubasi 14 hari, nah itu memungkinkan seseorang untuk tidak menularkan ke orang lain ya, sehingga itu salah satu cara ya penanggulangan KLB. Ketika misalnya KLB itu tersebut baru terjadi dan belum ada ditemukan vaksin atau obat-obatan yang secara langsung bisa mencegah itu terjadi. Nah, tentu data-data tersebut salah satunya kita bisa merekomendasikan dari data-data yang sudah ada sebelumnya, dan salah satunya melalui pembuatan epic curve ini ya, atau kurva epidemik ini. Ya, saya kira untuk sesi ini saya cukupkan. Terima kasih. Untuk materi detailnya mungkin bagi para mahasiswa itu akan dibahas lebih lanjut di mata kuliah investigasi wabah, atau di Departemen Epidemiologi kalau di bidang ilmu kesehatan masyarakat ya pada umumnya. Nah, itu akan dipelajari ya, mulai dari bagaimana tahapan investigasi wabah itu secara umum ya.
Nah, salah satu analisis data yang bisa kita lakukan adalah dengan membuat kurva epidemik ini. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat, khususnya bagi kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.